Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul pada pagi hari ini ya anak-anak. Gimana kabar kalian? Oh iya nih, masih pada belum on cam. Ayo on cam dulu. Guys, ayo on cam. Wah, cantik-cantik ya. Udah pada mandi belum? Belum Bu, mager. Sudah Ibu. Belum Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik, Alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Semoga siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat ya kalian. Walaupun kurang lebih udah 2 tahun terakhir ini kita kelasnya cuma di Zoom aja nih. Stay safe di rumah aja dan kalau keluar itu saat ada perlunya aja ya. Oke, Ibu cek partisipannya. Oh, sepertinya udah lengkap. Baik, sebelum memulai kelas, Ibu minta tolong sama ketua kelas boleh pimpin doanya dulu. Boleh Ibu. Ya, terima kasih. Baik, teman. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih, Cindy. Pada pertemuan hari ini, Ibu ingin membahas tentang surat izin usaha. Nah, kalian masih ingat nggak apa yang udah Ibu ajarin pada pekan lalu? Secara garis besar, apa itu perizinan usaha? Nah, soalnya pada pertemuan hari ini itu ada sangkut pautnya dengan pertemuan pekan lalu. Ayo, masih pada ingat nggak? Ingat Bu. Masih ingat Bu. Oke, kalau masih ingat, saya izin share screen ya. Saya sudah kirimkan kodenya di room chat Zoom. Silahkan cek kodenya ada di situ. Kalian langsung bisa masuk ke Mentimenternya ya. Nah, untuk membuktikan kalau kalian ingat tentang materi perizinan usaha, eh, oke, Ibu tes ya. Dari pertanyaan pertama itu, fungsi perizinan usaha sebagai baik, Markicop, kita lihat tuh. Jawabannya, perizinan usaha adalah alat atau instrumen untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Jadi, bagi pemerintah itu, tujuannya agar setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, saya akan coba tes yang ini. Sebutkan salah satu hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha. Ya, sepertinya cukup. Nah, ini ada enam hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha. Yang pertama itu ada pengurusan izin usaha, yang kedua penentuan tempat dan lokasi usaha, yang ketiga ada pengadaan fasilitas produksi, yang keempat ada pengadaan bahan baku produksi, dan kelima ada perekrutan dan penetapan SDM sumber daya manusia, dan yang terakhir ada persiapan administrasi usaha. Oke, saya kira kalian semua sudah mengerti apa yang saya bahas pada pekan lalu. Selanjutnya saya akan bahas salah satu dari 6 hal ini, yaitu pengurusan izin usaha. Baik, saya akan share tentang materi. Selanjutnya, apa itu izin usaha? Surat izin usaha. Dari kalimatnya aja surat izin usaha. Ada yang mau coba untuk menjawabnya? Saya mau coba Bu. Ya, ini. Ada lagi? Saya juga mau coba. Oh, oke. Pertama, ini ayo coba jawab.
Jadi surat izin usaha itu adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha, Bu. Oke, betul. Ada pendapat lain, Azahra? Silahkan. Kalau menurut Zahra, surat izin usaha itu kayak syarat resmi untuk pendidikan usaha. Baik, terima kasih untuk Aini dan Azahra. Udah berani menyampaikan pendapatnya. Jadi benar apa yang dikatakan teman kalian berdua. Nah, surat izin usaha itu merupakan dokumen yang diperlukan dan diwajibkan bagi orang perseorangan maupun badan usaha yang mendirikan usaha perdagangan, karena surat ini sebagai dokumen resmi atau bukti resmi bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar. Nah, paham anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat pentingnya pengurusan izin usaha bagi pemerintah dan perusahaan. Oke, yang pertama ada manfaat pemberian izin usaha bagi pemerintah, yaitu yang pertama mengetahui perkembangan dunia usaha secara seksama dan menyeluruh. Yang kedua ada melakukan pengawasan atau kontrol pengembangan usaha dengan tujuan agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang ketiga menjamin kepastian usaha dan menciptakan iklim berusaha yang sehat. Sedangkan manfaat izin usaha bagi pengusaha itu untuk memperlancar pengelolaan usaha, untuk memperoleh keamanan dan menjalankan usaha, dan yang terakhir untuk mendapatkan legalitas hukum. Nah, surat izin usaha ini ada macam-macamnya. Nah, di Indonesia ini ada 4 jenis surat izin usaha yang dilakukan berdasarkan kekayaan dan modal usahanya. Yang pertama itu ada mikro, yaitu badan usaha yang penghasilannya memiliki modal kurang dari 50 juta. Yang kedua ada kecil, badan usaha yang memiliki modal dan penghasilan di antara 50 juta sampai 500 juta. Yang ketiga ada menengah. Jadi ini cocok bagi pengusaha yang memiliki penghasilan dan modal yang mencapai 500 juta sampai 10 miliar. Dan yang terakhir itu ada besar. Itu ditunjukkan bagi pengusaha yang memiliki perusahaan yang menghasilkan kekayaan dan modal lebih dari 10 miliar. Dari keempat macam surat ini tidak termasuk bangunan dan tanahnya ya. Selanjutnya ada perundang-undangan di bidang perizinan. Dari segala sesuatu peraturan itu pasti ada undang-undangnya. Maka ini semua adalah undang-undangnya. Kalian bisa baca ya. Bisa di screenshot juga, bisa dicatat. Nah, oke, selanjutnya ada slide prosedur atau langkah-langkah yang dalam mendirikan usaha. Pertama itu membuat situ, surat izin tempat usaha. Yang kedua itu membuat SIUP. SIUP itu membuat surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga itu membuat NPWP, yaitu nomor pokok wajib pajak. Yang keempat itu kita membuat TDP, yaitu tanda daftar perusahaan. Terus yang kelima kita membuat NRB, yaitu nomor rekening bank atas nama perusahaan. Dan yang terakhir itu kita membuat AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungannya. Oke, sudah sampai di penghujung kelas. Nah, Ibu memiliki PR individu. Baiklah, Ibu akan memberikan video dan soal. Ini soalnya, ini videonya. Nah, tonton videonya sampai habis, maka kalian akan dapat mudah mengerjakan soal esai yang Ibu kirimkan. Soalnya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom, kalian bisa cek masing-masing. PR-nya, ini ada link YouTube beserta Word-nya, yaitu soalnya kalian kerjakan dalam bentuk Word, dan kalian diharapkan untuk mengumpulkan pada tepat waktunya. Apabila terlambat, maka setiap harinya nilai akan dikurangi 5 poin.
Oke. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Ya, boleh, anak. Saya mau nanya, dalam perekonomian, apa sih keuntungan dari mengurus surat izin usaha perdagangan? Itu aja Bu pertanyaan saya. Terima Oke, terima kasih. kasih, anak, atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ibu, saya ingin bertanya, Oke, baik, Cindy. Silakan bertanya. bagaimana jika kita tidak mengurusi surat izin usaha perdagangan, Bu? Oh, ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Satu orang lagi deh saya tanya. Saya mau Bu, boleh? Oh, boleh. Iya, Regia. Ya Bu, saya mau tanya. Usaha apa sih yang tidak memerlukan surat izin usaha perdagangan? Terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Yang pertama, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Ana, yaitu apa keuntungan dari mengurus surat izin usaha perdagangan dalam perekonomian. Yang pertama itu, dengan memiliki surat izin ini, kita bisa memperlancar perdagangan ekspor dan impor. Yang kedua, karena telah memiliki alat pengesahan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga kegiatan usaha akan berjalan dengan lancar, tidak ada masalah perizinan lagi. Dan yang terakhir itu, bisa mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena salah satu syarat mengikuti lelang tersebut yaitu memiliki surat izin usaha. Oke, Ana bagaimana? Sudah terjawab? Sudah Ibu, terima kasih Bu jawabannya. Iya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy, yaitu bagaimana jika kita tidak mengurus surat izin usaha, padahal kita memang seharusnya mengurus gitu. Kita memiliki syarat yang mewajibkan kita untuk mengurus surat. Nah, sanksi pidana pelanggaran baik pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban dalam daftar perusahaan yang ancaman pidana penjaranya maksimumnya 2 bulan dan pidana denda sebanyak 1 juta rupiah sebagaimana tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar terkait tentang wajib daftar perusahaan. Dan yang terakhir nih, kayaknya pertanyaan mudah. Ada yang bisa bantu jawab? Bantu Ibu untuk menjawab, itu usaha yang tidak memerlukan surat izin usaha perdagangan. Ibu, saya mau coba jawab. Ya, Azara silakan menjawab. Kalau menurut saya, yang nggak perlu surat izin itu kayak pedagang keliling, pedagang yang di pinggir jalan, sama laundry rumah. Itu Bu. Ya, itu salah satu pedagang yang salah satu usaha yang tidak memerlukan surat izin, yaitu ada pedagang pinggir jalan, ada laundry rumahan, ada juga pedagang keliling. Pedagang-pedagang itu atau usaha-usaha tersebut yaitu usaha yang sangat kecil, sangat minim banget, yang tidak memerlukan surat izin usaha. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini yaitu surat izin usaha merupakan salah satu yang terpenting dari 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam pendirian usaha. Karena surat ini sebagai dokumen resmi atau bukti resmi bahwa perusahaan tersebut sudah terdaftar. Surat izin usaha juga memiliki 3 manfaat dalam perekonomian di Indonesia, yaitu pertama, kita bisa memperlancar perdagangan ekspor impor. Yang kedua, kita tidak akan terjadi masalah perizinan karena telah memiliki alat pengesahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kita bisa mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan jika kita memiliki syarat untuk membuat surat izin tersebut tetapi tidak dilaksanakan, maka akan mendapat sanksi berupa ancaman pidana penjara maksimum 2 bulan dan pidana denda sebanyak 1 juta rupiah. Bagaimana yang tercantum dalam pasal 234 Undang-Undang terkait tentang wajib daftar perusahaan. Nah, baik, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga pelajaran yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kemudian harinya. Sebelum mengakhiri kelas, saya mau minta tolong lagi Bu sama ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Ayo silakan, Cindy, bantu saya. Ya, terima kasih Bu.
Nah, teman-teman, karena tadi kita mau mulainya dengan berdoa, sekarang kita mengakhirinya dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Cindy. Alhamdulillah kita sudah selesai pada pertemuan hari ini. Sekarang Ibu cukupkan, Ibu tutup ya Zoom-nya, Ibu close. Terima kasih teman-teman. Sama-sama, makasih Bu.